AFL 1, Accounting Theory, Kelompok 1. Jadi tujuan umum dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan bahwa angka akuntansi tidak sepenuhnya bersifat netral dan objektif, melainkan merupakan hasil dari berbagai pilihan kebijakan, estimasi, serta pertimbangan manajerial dalam proses penyusunan laporan keuangan. Pembahasan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bahwa laporan keuangan bukan hanya sekedar kumpulan angka, tapi juga mencerminkan dinamika kepentingan antara investor, manajemen, kreditur, dan pemerintah yang memiliki tujuan yang berbeda dalam menggunakan informasi tersebut. Selain itu, tujuan utama lainnya adalah mendorong sikap kritis dalam membaca dan menganalisa laporan keuangan, sehingga pengguna informasi tidak hanya berfokus pada angka nominal, tapi juga memahami konteks, asumsi, serta kebijakan akuntansi yang mendasarinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa angka akuntansi itu tidak netral. Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab yang bisa menyebabkan hal itu. Yang pertama yaitu professional judgment dan estimasi. Jadi banyak angka itu berbasis dengan perkiraan di masa depan. Nah, di sini saya bisa memakai contoh dalam pencatatan estimasi cadangan piutang. Nah, misalnya eh, manajemen itu mengetahui bahwa suatu perusahaan ini memiliki utang sebesar 1 miliar. Nah, dan ada opsi memilih cadangan piutang sebesar 2% dan 5% misalnya. Nah, kalau misalnya memilih 2%, maka cadangan piutangnya itu sebesar 20 juta. Jika misal memilih 5%, maka cadangan piutangnya itu sebesar 50 juta. Nah, ini itu akan berdampak ke laba yang dicatat di laporan keuangan. Sehingga ada professional judgment atau estimasi seorang akuntan yang bermain di situ. Selanjutnya yaitu ada pilihan metode akuntansi, di mana metode yang berbeda itu bisa menghasilkan angka yang berbeda. Nah, contohnya pada metode pencatatan persediaan, yaitu pada metode FIFO dan LIFO. Misalnya digunakan untuk menghitung inventory yang sama dalam suatu perusahaan, tetap akan menghasilkan angka yang berbeda akhirnya, yang dikarenakan oleh prosedur penghitungan yang berbeda antara metode FIFO dan LIFO. Kemudian ada kepentingan ekonomi dan politik, di mana angka itu bisa berdampak pada insentif, pajak, dan kontrak. Nah, contohnya itu terdapat pada eh, bonus manajemen. Misalnya dalam suatu perusahaan itu, manajemen akan mendapatkan bonus jika laba itu mencapai target 10 miliar. Nah, ini ada hubungannya dengan estimasi cadangan piutang tadi, di mana para akuntan ini akan menimbang antara dua opsi. Misalnya dengan memilih eh, opsi 2%, maka cadangan piutang yang diterima ini akan menyebabkan labanya itu mencapai 10,2 miliar. Jika memilih estimasi cadangan piutang sebesar 3%, maka eh, laba perusahaan itu akan tercatat sebesar 9,5 miliar. Nah, ada kecenderungan atau semacam bias seperti itu ya, untuk para akuntannya untuk memilih angka 2% supaya mencapai target bonusnya sebesar 10 miliar. Nah, eh, di sini bukan terhitung curang atau seperti apa, tetapi para akuntan ini sudah dianggap sah atau benar jika memang itu persentase cadangannya itu sesuai standar akuntansi. Jadi, se- jika masih dalam jangkauan atau koridor standar, maka itu masih dianggap benar atau sah. Dan yang terakhir itu ada tekanan regulasi dan pasar, di mana standar dan ekspektasi pasar itu bisa mempengaruhi pelaporan. Nah, contohnya itu misalnya perusahaan bisa memilih mencatat investasi perusahaan tersebut atau properti investasinya dengan biaya historis atau dengan nilai wajar. Nah, misalkan perusahaan memilih dengan nilai wajar, di mana misalnya di pasar eh, properti investasi di pasar itu harganya naik, maka aset yang tercatat dalam laporan keuangan juga akan naik. Nah, itu merupakan konsekuensi yang akan didapat jika para akuntan ini memilih atau suatu perusahaan secara keseluruhan ini ya memilih mencatat properti investasi mereka dengan nilai wajar. Nah, ini yang dimaksud standar dan ekspektasi pasar itu dapat mempengaruhi pelaporan. Apa itu kerangka konseptual akuntansi? Nah, bisa dibilang kerangka konseptual akuntansi itu adalah seperti panduan konseptual yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk entitas-entitas. Nah, tujuannya adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor pada saat ini. Eh, Keputusan tersebut termasuk keputusan yang mengenai pembelian, penjualan, atau pemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang. Nah, penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan juga bentuk kredit lainnya. Juga keputusan tentang menggunakan hak untuk memilih atau memengaruhi tindakan manajemen yang mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi entitas. Nah, karakteristiknya dalam kerangka konsensual itu pertama ada harus relevan. Nah, informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan antara keputusan yang diambil oleh pengguna. Nah, informasi ini mampu membuat perbedaan jika sebagai pengguna memilih untuk tidak mengambil keuntungan atas informasi tersebut atau telah menyadari informasi tersebut dari sumber lainnya. Selanjutnya ada materialitas. Nah, harus material karena jika ada penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut akan diperkirakan cukup dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna pengguna investor-investor tersebut. Nah, pengguna-pengguna laporan keuangan. Nah,
Terus selanjutnya ada reliabilitas. Nah, laporan keuangan ini merepresentasikan fenomena ekonomi dalam kata dan angka agar dapat menjadi informasi yang berguna. Selain merepresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus merepresentasikan secara tepat substansi dan fenomena yang akan direpresentasikan. Nah, juga ada keterbandingan. Keterbandingan ini adalah keputusan pengguna meliputi pemilihan berbagai alternatif, sebagai contoh menjual atau memiliki investasi. Nah, informasi mengenai entitas pelapor lebih berguna jika dapat dibandingkan. Nah, terus ada keterverifikasian, berarti bahwa pengguna observasi independen dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat. Juga ada ketepat waktuan, tersedianya informasi bagi membuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Makanya harus tepat waktu. Selanjutnya yang terakhir keterpahaman. Nah, beberapa fenomena itu rumit banget dan tidak mudah untuk dipahami. Makanya eee, perlu adanya pengklasifikasian karakteristik dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas. Nah, elemen-elemen yang ada di dalam kerangka konsensual tidak lain adalah ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, pengaku terus, dalam, elemen-elemen ini harus diakui terlebih dahulu. Nah, jika, suatu pos diakui, jika memberikan informasi yang relevan, direpresentasikan dengan tepat seperti, lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material, manfaatnya akan melebihi biaya penyediaannya. Nah, jika ketidakpastian terlalu tinggi, informasi tersebut akan, tidak berguna, maka pos tersebut tidak akan diakui. Nah, selanjutnya akan ada pengukuran. Nah, pengukuran ini akan, menentukan jumlah moneter atas pos yang telah diakui. Dasar pengukuran ini terdiri dari, biaya, historis, dan nilai kini, seperti nilai wajar, nilai pakai, nilai pemenuhan, dan biaya kini. Pemilihannya ini mempertimbangkan relevansi, representasi tepat, dan tingkat ketidakpastian pengukuran. Peran kerangka konseptual. Di sini, bagaimana kerangka konseptual dalam menjaga kualitas laporan keuangan? Pertama, ada konsisten dalam menyusun laporan keuangan. Menyediakan prinsip dan pedoman umum. Ini maksudnya gimana? Prinsip dan pedoman umum dari kerangka konseptual itu ada tiga. Pengukuran, penyajian, dan pengakuan. Jadi tiga ini merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan oleh penyusun laporan keuangan agar menjamin konsisten dalam menyusun laporan keuangan. Secara gimana? Contohnya, pendapatan dan beban itu dari awal-awalnya pengukurannya itu gimana? Mereka itu diakui saat bebannya itu diakui saat uangnya keluar, pendapatan itu diakui saat sudah kerja atau terima cash. Itu kan salah satu cara pengukuran dan pengakuan. Jadi kayak saat kamu membeli barang, pengukurannya kamu harus menggunakan metode garis lurus atau average atau sesuai umur umur ekonomis. Itu dari awal sudah menyediakan prinsip dan kamu harus gunakan dari awal sampai akhir. Jika ingin merubah akan ada alasan, harus ada alasan untuk melakukan pengubahan tersebut. Kedua, meningkatkan kualitas informasi. Bagaimana kerangka konseptual itu menjaganya? Pertama, mengikuti karakteristik kualitas informasi itu harus berupa relevan, reliability, dan comparability. Artinya apa? Relevan itu artinya kamu harus tampilkan apa yang kamu miliki. Jadi informasi yang kamu miliki itu harus penting kamu tampilkan. Contohnya dalam laporan keuangan ada satu dividen, pendapatan, beban. Itu kan penting dan kamu harus tampilkan secara jujur. Kedua, reliability. Kamu harus dapat terpercaya. Informasi yang kamu tampilkan itu harus dapat dicek ulang dan dapat memiliki transparansi yang jelas. Bahwa aku informasinya itu benar loh, sehingga dapat melakukan comparability, memperbandingkan sejenis kelompok. Jadi laporan keuangan itu dapat dibandingkan dengan sektor yang sama. Ini dapat meningkatkan kualitas informasi pada saat kamu sudah terpercaya informasinya, sehingga dapat dipercaya oleh investor untuk melakukan perbandingan kualitas informasi atas sektor-sektor tertentu. Ketiga, membatasi subjektivitas dan potensi bias angka. Gimana kerangka konseptual itu menjaganya? Di sini itu harus bersifat netral dan bebas dari kesalahan material. Artinya, informasi itu harus bersifat tidak berpihak ke pihak tiga. Jadi kayak informasi yang kamu sajikan itu harus asli dan tidak mengalami perubahan tertentu untuk mementingkan ke pihak ketiga. Contohnya, estimasi penggunaan suatu barang. Harusnya kita sesuaikan dengan IFRS yang berupa barang mobil atau motor itu estimasinya 8 tahun. Tidak boleh dipanjangkan sebagai 16 tahun untuk menguntungkan laba, menguntungkan keuntungan tertentu. Lalu bebas dari kesalahan. Jadi kamu nggak boleh pura-pura ngomong, wah ini biaya mobilnya harusnya lebih tinggi. Jadi kita tinggikan dengan ada biaya bensin, biaya oli awal-awal yang harusnya tidak sesuai dengan laporan. Sehingga ini merupakan salah satu peran kerangka konseptual dalam menjaga kualitas keuangan dan menjaga kepercayaan bagi investor dan kualitas informasi perusahaan. Oke, di sini ada contoh kasusnya lah simpel dari stigma bahwa angka akuntansi itu tidak pernah netral. Nah, di sini ada kasus pada tahun 2018 di mana Garuda ini tiba-tiba mencatat pendapatan bersih sekitar 90.000 US dollar. Nah, setelah dicek kok tiba-tiba eh, habis rugi, Garuda bisa untung. Dicek di mana itu untungnya. Oh, ternyata ada penjualan ke Mahata Aeroteknologi sebesar 200 juta
US dollar. Nah, eh, kasusnya di sini adalah pendapatan terhadap PT Mahata Aeroteknologi itu adalah berupa kontrak piutang jangka panjang, bukan pendapatan langsung. Nah, salahnya Garuda adalah ia memasukkannya ke dalam pendapatan langsung dan itu salah karena hal itu belum terjadi dan hanya sebagai kontrak. Tetapi Garuda memasukkannya ke dalam penjualan. Itu salah dan tidak sesuai aturan PSHK. Nah, di sini menjelaskan sekali angka akuntansi tidak pernah netral karena ya kita sebagai investor jangan asal percaya kayak oh ternyata PT Mahata Aeroteknologi menjual barangnya Garuda sebesar 200 juta dolar. Kita harus cek, oh bener nggak sih PT Mahata ini punya barang segitu? Oh bener nggak sih PT Mahata itu skalanya sebesar itu? Oh bener nggak sih PT Mahata itu pernah menjual transaksi historik yang sesuai dengan nominal transaksi tersebut? Jadi kita sebagai investor jangan percaya, oh ini PT Mahata Aeroteknologi investasi ke Garuda langsung bagus sahamnya. Oh jangan gitu, kita harus cek dulu apakah skala dari perusahaannya itu benar sesuai apa adanya. Nah, seperti kasus ini sangat sekali fatal karena untuk investor itu pasti mereka investor yang tidak tahu apa-apa ya. Investor dalam artian dia hanya percaya pada spekulatif. Jadi PT Mata Aero Teknologi masuk, dia pikir oh jangka panjang ini bagus, kontraknya besar. Padahal hal itu belum terjadi. Gitu. Garuda ini eh, memasukkan itu ke dalam penjualan atau earnings. Itu salah. Karena ya ternyata ada berkepentingan lain di mana PT Garuda ini ingin terlihat laporan keuangannya bagus. PT Garuda ini ingin terlihat oke, karena dia bisa menjalin kerjasama dengan PT Mahata. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ternyata di dalam nominal tersebut ada kepentingan lain yang Garuda lakukan. Gitu ya. Jadi kita jadi investor harus skeptik. Sebelum kita melihat nominal transaksi tersebut, kita harus cek dulu. Oh, ternyata skala perusahaannya memang benar-benar segini. Oh, ternyata PT Mahata Aeroteknologi ini pernah menjual barang segini kepada perusahaan selain Garuda. Jadi kita bisa cek kayak eh, kejujurannya atau ketransparansinya itu bisa terlihat dari situ. Jadi jangan asal percaya, karena ya di dunia akuntansi seperti ini banyak sekali permainan-permainan. Jadi selanjutnya dari kasus Garuda yang telah dijelaskan oleh teman saya, nah kita hubungkan dengan dua jurnal yang telah kita temukan. Nah, jurnal pertama, dalam jurnal pertama yang berjudul The Effect Corporate Governance, Tax Avoidance, and Profitability on Earnings, itu uh, menganalisis pengaruh corporate government, tax avoidance, dan profitabilitas terhadap praktik manajemen laba dengan menggunakan pendekatan agensi teori, serta menemukan bahwa kepemilikan institusional serta kepemilikan manajerial dan tax avoidance itu mampu menekan earning management, sedangkan tekanan profitabilitas justru meningkatkannya. Artinya semakin lemah pengawasan dan semakin besar tuntutan eh, kinerja laba, semakin tinggi kecenderungan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan. Nah, pola ini tercermin pada kasus Garuda Indonesia pada tahun 2018, yang di mana manajemen itu mengakui pendapatan prematur dari kerjasama dengan Mahata Teori Teknologi untuk mengubah kerugian menjadi laba. Nah, tindakan tersebut menunjukkan bahwa tekanan untuk menampilkan performa positif disertai lemahnya mekanisme pengawasan itu membuka peluang terjadinya earnings management. Dengan demikian, kasus Garuda itu menjadi bukti empiris yang secara langsung merefleksikan temuan jurnal yang mengatakan bahwa tekanan profitabilitas dan tata kelola yang tidak efektif itu meningkatkan resiko manipulasi keuangan, akuntansi. Nah, kemudian dari peneliti dalam jurnal kedua yang berjudul Fraud Hexagon Theory and Fraudulent Financial Statement in Industry in ASEAN, itu yang menggunakan fraud hexagon teori untuk menjelaskan bahwa kecenderungan laporan keuangan eh, terutama dipicu oleh tekanan target keuangan, peluang akibat lemahnya pengawasan, serta kapabilitas manajemen dalam memanfaatkan celah akuntansi. Nah, sementara mekanisme tata kelola formal seringkali tidak cukup efektif mencegah fraud. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan menghadapi tuntutan kinerja yang tinggi dan kontrol eksternal yang tidak berjalan optimal, itu manajemen cenderung bertindak oportunistik demi mempertahankan citra laba. Nah, pola tersebut selaras dengan kasus Garuda, di mana tekanan untuk melaporkan kinerja positif mendorong manajemen mengakui pendapatan prematur dari kinerja dari kerjasama dengan Mahata Aero Teknologi. Nah, meskipun secara substitusi belum layak diakui, lemahnya fungsi pengawasan dan kemampuan teknis manajemen dalam rekayasa pengakuan pendapatan membuat manipulasi tersebut lolos pada tahap awal audit. Nah, dengan demikian kasus Garuda secara langsung mempresentasikan mekanisme tekanan peluang dan kapabilitas yang dijelaskan di jurnal kedua. Nah, kalian bisa melihat jurnal pertama dengan scan barcode di sini dan jurnal kedua dijelaskan di sini.
Jadi saya menjelaskan dari bagian kesimpulan. Yang pertama, dari sisi agensi teorinya. Dari agensi teori sendiri itu, teori dibilang bahwa itu adanya konflik kepentingan antara suatu manajer dan kepemilikan suatu perusahaan tersebut. Dan di mana manajer ini punya informasi yang lebih banyak. Jadi ada peluang untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Maka dari sini tuh kita bisa paham juga kenapa praktik dari manajemen laba dan risk point itu bisa terjadi. Karena adanya angka akuntansi itu yang sebenarnya tidak sepenuhnya netral karena dipengaruhi kepentingan dan insentif ekonomi itu sendiri. Yang kedua, di bagian dari good corporate governance yang dari jurnal sudah saya baca juga, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajer itu terbukti bisa menekan dari manajemen laba itu sendiri. Yang artinya, kalau pengawasan di suatu perusahaan kuat, maka manajer tuh untuk memanipulasi laba jadi lebih kecil. Dan juga dari agensi teori yang tadi, karena ketika kepentingan manajer dan pemilik lebih selaras, konflik itu bisa dikurangi. Yang ketiga, mengenai leverage. Nah, dari jurnal yang saya juga baca itu, leverage itu berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Apa artinya? Yang semakin tinggi utang perusahaan, maka semakin besar juga kecenderungan perusahaan itu melakukan penghinaan pajak. Karena adanya beban bunga dari utang yang bisa mengurangi laba pajak tersebut. Jadi, utang itu bukan hanya keputusan pendanaan saja, tapi juga bisa jadi strategi untuk menekan beban pajak itu sendiri. Yang bagian keempat ini adalah profitabilitas, yang dimana profitabilitas juga berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Jadi, ketika laba perusahaan itu suatu laba perusahaan tinggi, maka tekanan untuk mempertahankan kinerja itu akan lebih tinggi juga, di mana manajer itu juga bisa terdorong untuk mengatur laba supaya lebih terlihat stabil atau terus meningkat. Dan kan dari itu, dari keempat poin ini, kalau jika kita rangkum semuanya, itu menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh standar akuntansi saja, tapi juga oleh konflik kepentingan, struktur kepemilikan, kebijakan pendanaan, dan tenaga tekanan kinerja. Jadi, dari penguatan tata kelola perusahaan itu penting banget untuk menjaga agar laporan keuangan itu tetap tidak bias. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.